Belum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari persiapkan diri kamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, karena Engkau berikan kami kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar. Berikan kami hikmat dan kepintaran Tuhan, untuk mengikuti kegiatan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 hal. Yang pertama, agar siswa dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman. Yang ketiga, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang Yesus teladanku. Anak-anak, Ibu akan tayangkan beberapa video yang menunjukkan sikap teladan yang dimiliki oleh Yesus. Silakan kamu amati dan pahami video berikut ini ya. Nah, video pertama yang harus kamu amati adalah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu hari, Yesus berada di sebuah kota yang bernama Galilea. Ada seorang yang sakit kusta, ia melihat Yesus yang sedang dikerumuni banyak orang sedang memberitakan firman Tuhan. Lalu seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan kemudian berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuan kepada Yesus, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiran persembahanmu." Video selanjutnya adalah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus padanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Dan hal inilah yang membuat murid-murid Yesus semakin percaya mengikut dia. Video selanjutnya tentang Yesus menyucikan bait Allah. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun." Dia melepaskan senjataku. Hentikan dia, hentikan dia. Panggil penjaga, panggil penjaga. Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Video Yesus sebagai raja. selanjutnya yaitu Yesus berdoa di Taman Bahwa Getsemani. saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba.
Lalu ia berdoa. Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, itulah dia beberapa video yang menunjukkan sikap teladan yang dimiliki oleh Yesus. Bagaimana siswa-siswi ibu sekaliannya? Dapatkah kamu memahami video tersebut satu persatu? Ibu berharap kamu memahami dan menyaksikannya dengan saksama. Nah, ini adalah tahap awal dari penjelasan materi kita. Kita akan melanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, Ibu langsung saja akan masuk dalam penugasan. Ini dia tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Nah, itulah dia tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Ibu berharap kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak menyontek dan mengumpulkannya tepat waktu. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, akhirnya kita akan akhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari kita persiapkan diri untuk kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini karena kami sudah selesai belajar. Berkati pelajaran kami supaya kami ingat dan juga tugas kami boleh kami kerjakan dengan tepat waktu. Kami serahkan hidup kami ke dalam Kamu. Dalam minggu depan kami berjumpa lagi dengan keadaan sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang sama. Jangan